Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat diabetes. Kali ini saya akan memperkenalkan macam-macam pena insulin. Yang pertama adalah yang long acting, artinya yang insulin yang berada di dalamnya ini akan bekerja selama 24 jam. Insulin ini akan mengontrol gula darah kita selama 24 jam sehingga akan stabil. Diinjeksikan biasanya pada malam hari jam 9 atau jam 10 malam, tapi tidak diiringi oleh makan. Yang penting kita menginjeksikannya pada jam yang sama setiap harinya. Contoh dari yang long acting ini Levemir, Lantus, Sansulin, Ezelin, tergantung masing-masing pabrik. Kemudian yang terakhir, yang baru-baru ini di launching, ini ada lagi insulin yang lebih panjang kerjanya, XR. Jadi dia bekerja 36 jam, mengontrol gula darah 36 jam. Jadi isinya pun beda jumlahnya. Ini berisi 450 unit. Sementara yang long acting isinya 3 cc, di mana 1 cc itu setara dengan 100 unit insulin. Jadi 3 cc artinya ini berisi 300 unit insulin. Kalau dosis yang kita gunakan 10 unit, berarti satu pena ini akan tahan dalam 1 bulan. Kemudian yang kedua adalah rapid acting, artinya insulin yang bekerja cepat, akan bekerja segera begitu makanan masuk. Begitu kita makan, dia akan segera mengolah makanan yang masuk ke tubuh kita. Disuntikkan sebelum makan. Insulin yang diproduksi sekarang bisa disuntikkan segera sebelum makan. Tapi kalau insulin yang dulu itu butuh waktu 1/4 sampai setengah jam sebelum makan. Bagaimana kalau kita lupa? Saat makan, kita baru ingat kalau kita belum suntik insulin, masih boleh diberikan. Atau segera sesudah makan, baru ingat belum suntik insulin, masih boleh diberikan. Walaupun efektivitasnya sedikit akan menurun untuk mengolah makanan yang sudah masuk. Contoh-contoh dari insulin yang rapid acting adalah Novorapid, Humalog Quick, dan lain-lain. Itu tergantung pabrik obatnya. Lalu yang ketiga adalah insulin mix. Mix artinya di dalam satu pena insulin sudah tersedia 2 insulin, long acting dan rapid acting. Makanya insulin yang mix ini akan berwarna seperti susu. Apabila kita mau menyuntikkan insulin, kita harus campur dulu. Sebab ketika kita meletakkan, biasanya dia akan terpisah antara bagian yang kental dengan bagian yang bening. Jadi kita harus campurkan dulu seperti ini, datar. Jangan mengocok. Kalau dikocok, insulin yang berada di dalam pena ini akan rusak. Ya, jadi macam-macam pena insulin cuma 3 itu tadi, berdasarkan kerja insulin. Kemudian bagaimana cara menyimpan pena insulin? Pena insulin yang sudah dipakai itu tidak perlu lagi disimpan di kulkas.
simpan di tempat yang sejuk atau suhu kamar, atau kita bisa bawa nih di kantongin di kantong. Jadi asal jangan kita berdiri terlalu lama di tempat yang panas, jadi kita nanti akan merusak. Kemudian jangan disimpan atau ditaruh di dalam mobil yang terparkir. Kalau hari panas terik, suhu di dalam mobil akan tinggi atau panas sehingga insulin juga rusak. Dan jangan menyimpan di ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Insulin yang sudah dipakai hanya tahan 1 bulan di luar kulkas. Jadi kalau kita sudah pakai dan ternyata berlebih, mungkin lupa menyuntik atau bagaimana, dan sudah 1 bulan, kita harus buang. Tapi jangan lupa juga dulu ya melihat expired date, tanggal expire dari insulin ini. Jadi sebelum kita injeksikan insulin, kita lihat dulu nih expire-nya kapan. Kemudian juga dilihat dulu ini apa, ada busa berubah warna, misalnya menjadi kuning atau tidak bening lagi, atau kalau misalnya mix tidak seperti susu atau berwarna kuning kental, itu artinya insulinnya juga sudah mengalami kerusakan. Kemudian apa saja efek samping dari pemakaian insulin? Yang pertama, memang terjadi kenaikan berat badan. Cuma pada insulin yang terakhir ini sudah meminimalkan terjadinya kenaikan berat badan, sebab insulin ini bersifat anabolik, jadi dia itu bisa meningkatkan berat badan. Yang kedua, bagi orang-orang yang alergi, jadi tidak tertutup juga kemungkinan ada orang yang alergi dengan insulin, di mana setelah injeksi insulin, pertama kali injeksi insulin, dia akan mengalami ruam pada muka, kemerahan, gatal, sesak nafas, atau seperti mau pingsan. Kalau terjadi demikian, harus segera ke unit gawat darurat. Jadi kemungkinan dia tidak cocok dengan injeksi insulin. Kemudian yang paling ditakutkan adalah terjadi hipoglikemi. Karena rata-rata insulin ini lebih cepat bekerjanya daripada obat yang diminum atau yang oral. Obat antidiabetes yang sifatnya diminum itu reaksi hipo atau turunnya gula darah agak lambat. Sering terjadi pasien setelah menginjeksikan insulin tidak segera makan. Jadi mungkin buru-buru mau ke rumah sakit atau mau kemana, injeksi insulin tidak makan. Berapa menit atau berapa jam, biasanya setengah jam sampai 1 jam itu sudah keluar keringat dingin, kelaparan, mata kabur, berdebar-debar, rasa mau pingsan. Itu adalah tanda-tanda hipoglikemi. Hipoglikemi biasanya bergejala apabila gula darah kecil dari 70 atau kecil dari 80, itu bervariasi masing-masing individu. Ada orang yang begitu di bawah 100, misalnya 90 aja gulanya, dia sudah merasa tidak nyaman, sudah lemas, sudah gemetar, sudah rasa mau pingsan. Itu artinya tanda-tanda gula darah turun. Kalau di bawah 60, itu rata-rata pasien sudah mulai penurunan kesadaran. Bahkan ada yang kejang. Gejala hipoglikemi juga bisa seperti orang stroke, tiba-tiba lemas sebelah, kejang. Jadi tapi begitu kita injeksikan di gawat darurat dextrose 40%, biasanya gejala akan segera hilang. Cuma kalau sudah kelamaan di rumah, itu akan sulit juga untuk kembali perbaikan pasiennya, sebab
sudah terjadi udem otak. Yang biasanya lama ketahuannya itu adalah apabila rata-rata orang tua itu terjadi pada tengah malam. Jadi keluarga tidak tahu, dikira pagi masih tidur, ternyata sudah tidak sadar. Makanya sebaiknya pasien-pasien yang menggunakan insulin itu punya alat glukocek untuk mengukur gula darah di rumah. Jadi kalau tiba-tiba misalnya keringat dingin, kalau punya glukocek itu lebih gampang, kita cek gulanya, kalau ternyata turun segera atasi. Bagaimana mengatasi? Pertolongan pertama apabila sudah ada tanda-tanda dari hipoglikemi adalah segera minum air gula, atau gula pun masih bisa dikunyah. Jadi gula murni ya, bukan gula untuk orang diabetes, tapi gula murni itu sekitar 2 sendok makan atau 30 gram. Biasanya itu akan kembali membaik, segera membaik. Keringat dingin mulai hilang. Jadi keringat dingin terutama di bagian wajah. Kemudian rasa lapar juga udah berkurang, udah membaik. Mata berkunang-kunang segera hilang, dan gejala-gejala lain seperti berdebar-debar juga akan segera hilang. Tapi bagi pasien-pasien yang sudah turun kesadaran, itu memang tetap harus segera ke unit gawat darurat. Sebab kalaupun mau diminumkan nanti, kalau pada pasien-pasien yang tidak sadar, itu berisiko masuk ke paru-paru. Jadi sehingga nanti akan menimbulkan sesak atau disebut dengan aspirasi pneumonia. Ya, demikianlah hal yang harus diwaspadai pada penyuntikan insulin. Sebenarnya pasien juga bisa melakukan penyesuaian dosis di rumah. Kalau punya glukocek, pasien bisa turunkan dosis sendiri. Misalnya, kalau gula darah sudah di bawah antara 80 dengan 100, kalau pasien sudah merasa tidak nyaman, kita bisa turunkan dosisnya 2-3 unit. Misalnya kita diberikan dokter 12 unit, bisa kita turunkan menjadi 10 unit. Apabila makannya sedikit, dosis juga bisa dikurangi. Jadi sering-sering pasien ini dia makan cuma sedikit, tapi dosisnya tetap flat, tetap diberikan sesuai dengan diberikan oleh dokter. Maka ini akan berkemungkinan terjadi hipoglikemi. Lalu juga kalau seandainya gula darah naik, jadi sebaiknya kalau punya glukocek dicek gula darah setiap 3 hari. Kalau gulanya naik, yang lebih bagus adalah dicek gula darah puasa 8 jam. Kalau gula darahnya lebih dari 130, itu bisa dinaikkan dosisnya 2-3 unit. Kemudian juga target yang diinginkan kalau di rumah itu sekitar 100-130 puasa itu sudah bagus. Dan untuk orang tua, kita juga tidak bisa terlalu memberikan dosis insulin yang agak tinggi, sebab ini sangat berisiko untuk terjadi hipoglikemi. Yang juga harus diwaspadai adalah ada juga pasien-pasien dia sudah dapat obat insulin atau obat gula lainnya, tapi juga disertai dengan obat-obat alamiah seperti daun-daunan yang diminum di rumah sendiri, itu juga akan berisiko hipoglikemi, sebab ini akan double dosis jadinya. Mungkin daun-daun ini juga ikut menurunkan gula darah, sehingga pasien yang injeksi dengan dosis yang tetap juga akan berisiko terjadinya hipoglikemi. Kemudian suntikan insulin
juga bisa dikombinasikan dengan obat makan. Itu adalah insulin yang long acting, nanti kita bisa dikombinasikan dengan obat makan. Kemudian juga obat yang insulin mix atau yang rapid acting juga bisa dikombinasikan dengan obat yang dimakan atau diminum. Cuma ini kalau yang mix itu kombinasinya paling metformin. Jangan berikan golongan yang seperti glimepiride sebab akan membuat risiko hipoglikemia lebih cepat. Jadi nanti dokter akan memilihkan obat-obat yang cocok untuk pasien, kombinasinya seperti apa. Dan kalau terjadi sesuatu, harus segera hubungi rumah sakit atau puskesmas terdekat sehingga pemantauan gula darah cepat dilakukan. Dan yang harus diwaspadai juga adalah gula darah terlalu tinggi. Sering-sering pasien tidak menyuntikkan insulin beberapa hari, mungkin ketinggalan, mungkin dia pergi ke tempat anaknya, kemudian insulinnya tertinggal di kampung, itu juga sering terjadi, sehingga tidak menyuntikkan dalam beberapa hari. Ini juga akan menyebabkan gula darah akan sangat tinggi sekali. Gula darah yang sangat tinggi biasanya rata-rata di atas 400. Itu akan bergejala seperti muntah-muntah, pusing, sakit kepala. Kemudian yang lebih dahsyatnya adalah bisa juga kejang, kemudian tidak sadar, sesak nafas, dan lain-lain. Jadi diharapkan semua sahabat diabetes selalu mengontrol gula darahnya secara berkala. Dan jangan terpengaruh oleh kata-kata orang di luar yang mengatakan kalau kita makan obat nanti akan kena ginjalnya. Justru kalau kita tidak minum atau menyuntikkan insulin untuk mengontrol gula darah sehingga gula darah akan tinggi, justru itu yang akan menyebabkan ginjalnya rusak atau gagal ginjal yang bisa berujung ke hemodialisa atau bahasa kitanya cuci darah. Jadi dokter tidak akan meresepkan obat-obat yang akan merusak ginjal. Itu sudah disesuaikan. Kalaupun sudah terjadi kerusakan ginjal, itu nanti juga akan disesuaikan obatnya, pilihan obatnya akan berbeda. Sebenarnya yang merusak ginjal itu adalah selain menghentikan pengobatan adalah membeli atau meminum obat-obat sembarangan di luar tanpa resep, dan obat-obat yang rata-rata penghilang nyeri yang jangka panjang itu justru yang saat ini banyak merusak ginjal. Demikianlah, terima kasih. Semoga sahabat diabetes selalu mengontrol gulanya sehingga dapat menunda komplikasi diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.